Sesuai dengan judul materinya, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran ini ada dua macam yang kita pelajari di SMA. Itu yang pertama yang melalui satu titik pada lingkaran, kemudian yang satu yang bila diketahui gradiennya. Yang gradien itu kan kita bahas di minggu selanjutnya. Baik, perhatikan ini. Nah, jadi ada tiga macam garis yang mungkin melalui suatu lingkaran ya. Yang pertama, garis yang memotong lingkaran. Yang kedua, yang menyinggung lingkaran. Yang ketiga, yang berada di luar lingkaran. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada suatu lingkaran namanya lingkaran L. Kemudian titik pusatnya adalah P dengan jari-jari R. Kemudian ada satu garis lurus. Nah, ini di luar lingkaran. Yang kita sebut dengan di luar lingkaran berarti garis ini tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran. Nah, kalau kita sebut dia memotong lingkaran itu seperti ini. Lihat. Garis ini, garis M, memotong lingkaran L di titik A dan di titik B. Ini kan memotong. Nah, yang ini baru kita sebut dengan menyinggung lingkaran. Menyinggung di titik C. Jadi bisa dikatakan bahwa garis M ini menyinggung lingkaran L di titik C. Ilustrasi dari ketiga macam ini adalah sebagai berikut. Nah, ini. Yang ini berarti di luar lingkaran O. Jadi K ada di luar lingkaran O. Kalau yang ini L itu menyinggung lingkaran O. Kalau yang ini M memotong lingkaran O. Jadi bisa dibedakan. Dan sebelum kita menyelesaikan suatu soal menyangkut persamaan garis singgung lingkaran, itu terlebih dahulu kita harus memeriksa apakah garis itu menyinggung lingkaran, memotong, atau malah di luar lingkaran. Nah, itu kita bisa menggunakan metode yang nanti sebentar akan kita pelajari. Oke, selanjutnya ini ilustrasi dari garis singgung yang melalui satu titik di lingkaran. Jadi cuma satu titik ya. Jadi di sini ada titik A. Kemudian yang ini mirip, bedanya yang lingkaran pertama ini berpusat di titik O atau titik asal. Kemudian yang kedua ini berpusat di luar titik asal atau titik A, B. Nah, kita sudah pelajari ini. Oke, selanjutnya untuk memperoleh rumus persamaan garis singgung lingkaran ini sebenarnya kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras dan jarak antara dua titik. Nah, tapi karena saat ini kita sedang belajar di rumah, maka materi itu kita lewati dulu. Kita langsung masuk ke bagaimana rumus dari persamaan garis singgung lingkaran. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi ini persamaan garis singgung lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat pada titik A dirumuskan sebagai berikut. Oke, jadi X kurang A kali X1 kurang A tambah Y kurang B kali Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini apa? Kita akan pelajari nanti sebentar. Oke, jadi ini ada contoh. Jadi ingat baik-baik yang bagian akhir nih. Ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi contoh pertama. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 di titik C 3, negatif 2. Seperti yang saya katakan tadi, pertama kita akan cek dulu apakah garis itu benar-benar menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 di titik C atau tidak. Jadi apakah C ini titik singgung gitu. Jangan sampai C ini ternyata di luar lingkaran. Jadi misalnya begini, saya berikan ilustrasi. Nah, ini. Jangan sampai titik itu, ini kan lingkaran. Ini lingkaran. Jangan sampai titik itu di sini. Bukan di garis yang berwarna biru ini. Nah, di lain pihak jangan sampai titik itu ada di dalam lingkaran biru ini. Jadi titik yang dimaksud itu harus tepat pada garis biru ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan kita mensubstitusikan titik-titik tadi pada persamaan lingkaran. Karena persamaan lingkaran itu akan menunjukkan posisi dari titik tersebut. Oke, kita kembali ke contoh 1. Jadi diketahui pertama pusat lingkaran itu ada di titik 0,0 ya. Kenapa di titik 0,0 ya? Kalian sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya. Ya, ini jelas kelihatannya bahwa lingkaran ini memiliki titik pusat 0,0 ya. Kalian bisa lihat materi sebelumnya. Lalu diketahui selanjutnya titik singgung yang dimaksud adalah ini, titik C. Kemudian R kuadrat 13. Ini kan R kuadrat. Lalu, pertama periksa dulu bahwa titik C pada lingkaran. Caranya dengan mensubstitusi C pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13.
Jadi ini kan koordinat X, ini koordinat Y. Berarti kita ganti X dengan Y ini dengan 3 dan negatif 2. Kita ganti X dengan 3, kita ganti Y dengan negatif 2. Seperti ini. Setelah diganti ya kita kuadratkan 3, kuadratkan 2. Lalu kita jumlahkan, dapatlah sama. Nah, kalau dia sama, ini ruas kirinya 13 yang kita substitusi ini dapat 13, berarti titik itu terletak pada lingkaran. Jadi karena C pada lingkaran kita bisa menentukan garis singgungnya. Nah, kalau dia tidak pada lingkaran bagaimana? Ya, kita lihat di contoh nanti sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi diketahui yang 3 tadi ini. Kemudian, oke, kita substitusi. Lihat. Karena C merupakan titik singgung. Kenapa C merupakan titik singgung? Ya, karena pengujian yang tadi ya. Kita ganti nilai A dan B ini dengan titik pusatnya. Ini kan kalian sudah tahu bahwa A ini titik pusat, B ini titik pusat. A pada koordinat X, B pada koordinat Y. Ini kan koordinatnya X-nya 0, Y-nya 0. Jadi sebentar kita ganti A ini dengan 0, B dengan 0. X dengan Y-nya dibiarkan, ini kan variabel secara umum. Yang kita perlu substitusi lagi adalah X1 dan Y1. Karena X1 dan Y1 ini spesifik menunjukkan di satu titik tertentu pada lingkaran. Nah, titik yang dimaksud adalah titik singgung ini. Kita ganti X1 dengan 3, kemudian Y1 dengan negatif 2. Jadi seperti ini. Jadi A kita ganti dengan 0, B dengan 0, X1 dengan 3, Y1 dengan negatif 2. Kemudian ya tinggal kita jumlahkan. Jadi X kurang 0 ini X, 3 kurang 0 3, Y kurang 0 Y, negatif 2 kurang 0, negatif 2. Dan ini kita biarkan. Oh ya, ini R kuadratnya 13, jadi jangan lupa diganti. Selanjutnya, ya ini kan X kurang 0 X, 3 kurang 0 3, Y kurang 0 Y, negatif 2 kurang 0, negatif 2. Lalu selanjutnya kita kalikan 3 kali X atau X kali 3 ya 3X, Y kali negatif 2 ya negatif 2Y. Jadi inilah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 di titik C. Jadi ini persamaan ini jawaban akhirnya. Oke, jangan lupa menuliskan kesimpulan seperti biasa. Baik, selanjutnya contoh 2, tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 20 di titik A. Yang mana titik A itu adalah 3,10. Ya, pertama seperti biasa kita periksa dulu apakah A ini merupakan titik singgung. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Pusat lingkaran 1, negatif 2. Kalau kalian tanya ini 1, negatif 2 dari mana, ya kalian baru saja belajar minggu lalu. Dan ini mungkin ada di catatan kalian kalau kalian mencatat, atau bisa dilihat kembali di video sebelumnya. Jadi pokoknya pusat lingkarannya itu 1, negatif 2. Ini kan ini negatif 1, ini pasti positif 1. Kemudian yang ini positif 2, yang ini ya negatif 2 seperti itu. Titik singgungnya ini 3,10. Lalu R kuadrat atau kuadrat jari-jarinya adalah 20. Nah, selanjutnya kita periksa. Ini seperti ini. Ini kan persamaannya, kemudian X-nya kita ganti dengan 3, kemudian Y-nya kita ganti dengan 10. Nah, hasil perhitungan ini mendapatkan 148. Apakah 148 sama dengan 20? Ya, jawabannya adalah tidak. Maka titik 3,10 ini bukan merupakan titik singgung dari ini. Maka kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut salah karena 148 tidak sama dengan 20. Sehingga tidak ada persamaan garis singgung yang melalui A 3,10 pada lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 20. Jadi kalau misalnya kita temukan bahwa titik singgungnya itu tidak sama, jadi hasilnya tidak sama di sini, atau salah, kita bisa nyatakan pernyataan itu salah. Berarti kita tidak perlu teruskan soal ini, bahwa memang tidak ada garis singgung yang melalui lingkaran ini pada titik A, seperti itu. Jadi jangan lupa, biasakan memeriksa dulu. Jangan sampai kalian tidak periksa dulu terus kalian buat persamaan garis singgungnya. Lanjut kita ke contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 148. Ini sebenarnya mirip dengan tadi, hanya R kuadratnya diganti. Titiknya juga sama, 3,10. Ya, kita tahu bahwa pusat lingkarannya ini 1, negatif 2, kemudian titik A yang ini, kemudian R kuadrat yang ini. Lalu seperti biasa kita periksa dulu. Nah, setelah kita periksa ternyata sama. Nah, kali ini sama. Karena dia sama baru kita cari persamaan garis singgungnya. Ini kesimpulan di bawahnya A terletak pada
lingkaran. Baru kita lanjut. Nah, caranya sama dengan contoh yang pertama. Ini kita masukkan rumusnya. Ganti A dengan pusatnya ini A, B. Ini kan pusat lingkarannya sini, 1, -2. Berarti A sebentar kita ganti dengan 1, kemudian B kita ganti dengan -2. Ini pusat lingkarannya. Kemudian X1 dan Y1 ini adalah titik singgungnya yang ini. Jadi kita ganti X1 dengan 3, Y1 dengan 10. Seperti ini. Kan? Jadi A1, kemudian ini A1, kemudian B -2, ini B -2, R kuadrat 148, kemudian yang X1 kita ganti 3, Y1 kita ganti dengan 10. Lalu kita operasikan. Ini X kurang 1 kita biarkan, 3 kurang 1 dapat 2. Yang ini X kurang 1 biarkan, 3 kurang 1 dapat 2. Y kurang -2 ini jadi positif kan? Sehingga ini menjadi Y tambah 2. Lalu 10 kurang -2 ini kan dua tanda yang sama berarti menghasilkan positif. Sehingga 10 tambah 2 ini dapat 12. Lalu kita kalikan. X kali 2 itu 2X. Yang ini. -1 kali 2 itu -2. Y kali 12 itu 12Y. 2 kali 12 itu 24. Lalu kita cari inverse penjumlahannya. Oke. Ini 148 dibiarkan, ini -2 kan, ini jadi positif 2 di sebelah sini. Kemudian ini 24, ya ini positif, berarti ketika cari inverse-nya di ruas kanan maka dia -24. Ini seperti di matematika wajib, jadi kalian bisa lihat materi awal-awal matematika wajib. Nah, lalu kita dapat ya penjumlahan ini dapat 126. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah benar. Kita sudah tahu bahwa garisnya itu 2X tambah 12Y sama dengan 126, tidak apa-apa. Tapi kita bisa menuliskannya dalam yang namanya bentuk umum persamaan garis menjadi seperti ini. Jadi yang 126 ini kita kurangi dengan 126 atau dalam istilah kalian itu pindah ruas ya. Tapi tidak seperti itu, sekali lagi tidak seperti itu. Nah, ini namanya adalah bentuk umum persamaan garis. Oke, jadi kita taruh kesimpulan terakhir. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui lingkaran ini titik 3,10 adalah yang ini. Ini nggak masuk di slide. Jadi persamaan garis singgung lingkaran yang melalui X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 148 di titik 3,10 adalah ini. Jadi ini ditambah kesimpulannya, tidak sempat dituliskan. Dan jangan lupa bentuk terakhir ini dinamakan bentuk umum persamaan garis lurus. Ini bentuk umumnya. Itu sebagai catatan saja. Lanjut kita ke contoh 4. Nah, contoh 4 ini agak berbeda dengan contoh 1, 2, dan 3 karena di sini kita akan menggambar persamaan garis singgung lingkaran. Jadi kita akan gambar. Untuk menggambarnya tentu kita harus tahu cara menggambar lingkaran di materi sebelumnya dan cara menggambar garis. Cara menggambar garis ini sudah kalian pelajari. Nanti kalian bisa lihat sebentar. Oke. Diketahui titik pusat -3,2. Saya tidak jelaskan lagi kenapa -3,2. Sekali lagi sudah kalian pelajari. Kemudian titik singgung M-nya itu ada di -9,10. Itu titik singgung. WR kuadrat adalah 100. Lalu seperti biasa kita periksa dulu. Ketika diperiksa ini harusnya dia sama dengan 100. Oke. Jadi periksa M terletak pada lingkaran. Caranya seperti dua contoh sebelumnya, dan saya tidak akan jelaskan lagi di sini. Cukup periksa kemudian tambahkan di sini. Oke. Ini setelah diperiksa pasti hasilnya 100 ya. Jadi ruas kiri sini 100, ruas kanannya akan 100 juga. Lalu ya sama seperti contoh sebelumnya, caranya kita ganti A dengan B dengan 3,-2. Kemudian kita ganti X1 dan Y1 dengan sama -9,10. Jadi kita ganti. Caranya sama. Nah, ini operasinya tinggal aljabar biasa. Ini dua tanda yang sama berarti positif. Ini negatif. Nah, ini agak sulit ya. -9 kurang -3 berarti -9 tambah 3. Ya, dapatnya -6. Ini pelajaran SD, jadi saya harap kalian sudah tahu. Kemudian ini kurang 2. Ini 10 kurang 2 itu dapat 8. Lalu sama kita kalikan juga X kali -6. -6X, 3 kali -6, -18, Y kali 8, 8Y, -2 kali 8, -16. Lalu masih sama seperti contoh sebelumnya. Nah, ini bentuk akhirnya. Tidak usah dicari bentuk umumnya, cukup sampai di sini saja, karena bentuk seperti ini lebih bagus untuk proses penggambaran. Oke. Bagaimana cara menggambarnya? Oke, ini jadi begini ya.
Nah, lingkaran pada contoh 4 dapat digambar menggunakan metode yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar lingkaran pada grafik Cartesius. Di soal sebelumnya tentang bentuk umum juga contoh 4 itu kalau tidak salah juga menggambar. Jadi ya kalian sudah tahu caranya. Nah, namun bagaimana dengan garis negatif 6x tambah 8y sama dengan 134? Ya, kita meminjam suatu metode yang kita pelajari di matematika wajib. Jadi semuanya terhubung sekarang. Yang di matematika wajib itu digunakan juga di matematika peminatan. Jadi metodenya adalah dengan menentukan titik potong sumbu. Jadi ini. Saya tidak jelaskan ya. Kalian bisa pelajari yang di matematika wajib. Lagi pula kan gurunya sama. Jadi harusnya materinya juga sama. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari titik potong sumbu y di mana x sama dengan 0. Ya, caranya sama juga dengan mencari yang ini. Ini juga sudah kalian pelajari di matematika wajib. Dan baru minggu lalu kita belajar tentang menggambar grafik pertidaksamaan linear. Jadi caranya itu mirip. Oke, ini proses penggambarannya. Ini lingkarannya ya. Jangan tanya bagaimana cara menggambar lingkaran ini karena kalian sudah belajar minggu lalu. Ini titik pusatnya, jari-jarinya 10, berarti ini panjangnya 10. Kemudian titik M ini negatif 9,10 itu titik yang menyinggung lingkaran. Tambahannya cuma ini ya. Cuma titik ini ada di mana. Jadi seharusnya kalau kalian menggambarnya dengan benar, itu akan jatuh di titik 9,10 seperti itu. Lalu jangan lupa nama persamaan lingkarannya ditulis. Nah, selanjutnya kita letakkan titik-titik potong sumbu pada koordinat Cartesius. Titik potong sumbu itu yang sudah kalian cari tadi. Jadi ini kan. Jadi saya screenshot, kemudian saya letakkan sini. Ini negatif 2,33,0, berarti yang ini kan. Ini 22 lebih sedikit. Kemudian ini 0,16,75. 16,75 ini hampir 17. 17-nya kan di sini, di antara 16 dan 18. Gitu. Jadi kalian bisa lakukan estimasi yang sama untuk membuat sebuah grafik. Lalu dari kedua titik ini kita tarik sebuah garis. Garis ini tentunya pasti akan menyinggung titik ini. Kalau seandainya kalian menggambar dengan skala yang tepat. Nah, jadi seperti ini. Jadi garisnya menyinggung lingkaran. Dengan demikian ini gambarnya sudah selesai. Jadi kita sudah punya garisnya, lingkarannya, kemudian keterangannya jangan lupa. Jadi ingat, yang ini nama garisnya yang tadi, kemudian ini nama lingkarannya itu jangan lupa ditaruh juga di grafik supaya bagus. Oke, selanjutnya contoh 5. Gambarlah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0 di titik B 2,5. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Lagi-lagi kalian sudah belajar di minggu sebelumnya. Jadi silakan lihat kembali materi tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita perlu mencari titik pusatnya dengan meminjam yang ini. Ya kan? Jadi A itu negatif 2A, B negatif 2B, C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ini lihat yang materi sebelumnya. Lalu kita substitusikan, ini kan A, di depan X ini A, ini B, ini C. Kita substitusikan. Jadi A sama dengan negatif 2A, negatif 2, ini kan negatif 2, sama dengan negatif 2A. Lalu kita hitung. Ya, caranya pertama kita tukarkan dulu. Jadi negatif 2A yang ini kita pindahkan di sini, yang negatif 2-nya sini. Jadi kita tukar tempatkan. Tidak apa-apa, supaya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian ini di sini. Itu kan? Jadi A sama dengan 1 ini sama dengan di matematika wajib. Lalu untuk B, lakukan hal yang sama dengan ini. Kita dapat A sama dengan 1, B sama dengan 3. Berarti titik pusatnya ada di 1,3. Kemudian untuk C, C-nya itu adalah 5. Lalu A dengan B itu dapat dari sini. Jadi A-nya 1, B-nya 3. Jadi ini 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, dikurangi 5. Oke, dari mana 5 ini? Jadi yang R kuadrat ini kita bawa ke ruas kiri. Kita cari inversnya jadi R kuadrat. Kemudian yang 5 ini kita ke ruas kanan. Jadi negatif 5 gitu. Jadi R kuadrat sama dengan 5. Oke, langkah selanjutnya seperti biasa kita cek dulu titik ini. Kalau titik ini apakah dia merupakan titik singgung atau bukan? Caranya ya seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, karena C merupakan titik singgung, ini setelah diperiksa ya. Jadi ini kalian periksa dulu, tapi karena setelah diperiksa itu memang betul-betul titik singgung. Jadi lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini masih sama.
Jadi ini A dengan B-nya, ini X1Y1-nya kita ganti, kemudian R kuadratnya kita ganti dengan 5. Jadi operasinya sama, dan hasil akhirnya kita dapat X tambah 2Y sama dengan 12. Oke. Selanjutnya tinggal mencari titik potong sumbu. Metodenya seperti contoh 3. Nah, setelah itu baru tinggal digambar dan selesai ya. Baik, sekian dulu materi persamaan garis singgung lingkaran kali ini. Jadi kita akan lanjutkan ke minggu selanjutnya mengenai persamaan garis singgung lingkaran bila gradiennya diketahui. Oke. Sekian dulu. Terima kasih dan selamat belajar.